Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan coba belajar dengan Quran cetakan Timur Tengah atau Quran biasanya yang ada di Saudi Arabia, ya, di Mekah dan Madinah. Tapi sekarang di Indonesia juga sudah banyak. Kita buktikan bahwa belajar memakai Quran cetakan Timur Tengah itu lebih mudah, lebih jelas tulisannya, dan lebih mudah dalam memahami tajwidnya. Kita buktikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ya, tulisannya semua hampir sama karena memang yang Quran cetakan Indonesia juga sekarang sudah umumnya pakai komputer, tidak ditulis tangan, jadi sudah bagus. Cuman di tandanya aja kita bedakan, ya, lihat ya. Di cetakan Timur Tengah itu nih, di sini hamzah wasalnya kelihatan tuh. Ada shadnya ya. Kalau di cetakan Indonesia kan nggak kelihatan. Di sini ada alif aja. Makanya kadang-kadang orang yang baca Bismi Allah, padahal Bismillah, karena ini alif ini hamzah wasal. Tuh di atasnya ini ada shadnya. Artinya hamzah itu atau alif ini kita kenalnya alif, padahal itu hamzah ya. Itu hamzah itu ini tuh ya. Hamzah wasal ini shad. Ada shadnya. Tapi di cetakan Indonesia tidak terdapat. Tidak terdapat ya. Di cetakan Timur Tengah ada. Jadi membedakan mana hamzah yang apabila diwasal itu dibaca apa tidak. Kan ada hamzah wasal, ada hamzah koto ya, yang tetap dibaca. Ini enggak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan yang kedua di lafadz Allah ini tuh, cetakan Timur Tengah tidak ada mad aslinya, tidak ada yang kayak gininya tuh ya. Tidak ada seperti itunya. Adanya patahnya begini aja itu. Cetakan Indonesia kan pakai gini ya, pakai patah berdiri. Kalau begitu takut dibaca pendek ya, enggak, karena orang Arab tahu lafadz Allah pasti lahnya panjang ya, enggak bismillah, enggak pendek ya. Dan dalam beberapa pendapat ada khawatir kalau ditulis seperti itu takut seperti ilah-ilahnya Tuhan yang lain gitu ya. Makanya tulisannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya di cetakan Timur Tengah itu tanda panjang ya mati tidak ditandai dengan sukun. Ini maksudnya kalau di cetakan Indonesia pasti di sini ada sukunnya, ada huruf matinya. Cetakan Timur Tengah waw mati ya matinya tidak ditulis, tidak ada sukunnya. Artinya yang panjang itu tidak pakai sukun. Yang pakai sukun itu kebalik, justru dibacanya pendek. Beda dengan cetakan Indonesia. Kalau cetakan Indonesia yang ada sukunnya itu yang panjang, yang enggak ada sukun yang pendek. Jadi inilah makanya saya sering bilang kalau baca Quran sesuaikan dengan kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini tuh ada seperti ini. Pemula yang mungkin jarang nggak pernah pakai cetakan Timur Tengah, dia pikirnya ini domah, ini bukan, ini shad ya. Artinya hamzah ini hamzah wasal. Apabila diwasal ini nggak bunyi. Karena nggak diwasal ini bunyi jadi a. Karena hamzah yang mengikuti alif lam itu mengikuti lam ini pasti a, nggak i nggak u, pasti a ya, a. Jadi alhamdulillah ini seperti biasa tuh ya, tidak dengan patah berdiri, tidak dengan pakai seperti ini. Kalau cetakan Indonesia kan pakai seperti ini ya. Kalau di cetakan Indonesia pasti di sini pakainya pakai yang ini. Di cetakan Indonesia, di cetakan Timur Tengah enggak tuh ya, patahnya patah biasa. Kok enggak dibaca pendek? Orang Arab sudah tahu ini harus dibaca panjang lafadz Allah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mad aslinya juga itu ya, di situ. Mad aslinya kan kalau cetakan Indonesia di sini. Ini ada fathah, setelah fathah ada panjang, ada alifnya.
Begitupun di sini tidak ada sukunnya. Kalau dicetakan di Indonesia di sini ada sukunnya. Oh, ternyata bacaan mad, bacaan panjang itu fathah dengan alif, kasroh dengan ya mati, dicetakan Indonesia ada sukunnya. Sukun itu apa? Yang bulat itu tuh, yang sukun kayak gini, kayak buah sukun tuh tanda panjang. Tapi dicetakan Timur Tengah nggak ada. Justru kalau ada berarti dia yang pendek. Berarti dicetakan Indonesia dibaca panjang itu kalau ada sukunnya, dicetakan Timur Tengah justru kalau nggak ada sukunnya itu yang panjang. Sebaliknya kalau ada sukunnya cetakan Timur Tengah pendek. Cetakan Indonesia dibacanya kalau nggak ada sukunnya baru pendek, ada sukunnya dibaca panjang, gitu ya. Nanti bisa dilihat lagi perbedaan antara cetakan Timur Tengah dan cetakan Indonesia. Sudah ada pelajarannya ya, sudah saya simpan, sudah saya bikinkan di YouTube-nya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pari baca Fatihah mah gampang. Iya, karena kita sudah biasa. Sehari sholat aja berapa kali kan? 5 waktu tuh Fatihahnya berapa kali dihitung kan? 17 rakaat atau 17 kali. Itu belum sholat sunnah ba'diyah qobliyah. Jadi sering kali baca Fatihah. Jadi walaupun tandanya berbeda, kita nggak merasa berbeda karena udah sering. Coba nanti pas praktek di surat-surat, kalau yang nggak biasa itu tadi yang harusnya dibaca panjang, dibaca pendek, pendek dibaca panjang, kebalik-balik. Dan enaknya kalau pakai cetakan Timur Tengah, itu kalaupun kita tidak hafal huruf-huruf ikhfa, idhar, idgham, ada triknya, caranya. Nanti ada baris yang sejajar, ada yang enggak sejajar, ada yang sukunnya di nun matinya ada yang enggak. Coba ya nanti kita prakteknya. Semuanya belajar. Tapi tadi itu kalau kita baca Quran sebaiknya kita setia pada satu cetakan. Belajar boleh. Jadi kalau udah biasa cetakan Timur Tengah, cetakan Timur Tengah. Sudah pakai cetakan Indonesia, ya itu pakai cetakan Indonesia. Kecuali kita dalam rangka belajar dan memantapkan ilmu. Kadang-kadang bingung juga gitu. Sama seperti orang yang biasa mobil Jepang dengan mobil Eropa kan beda. Mobil Jepang itu setirnya kan di kanan. Kalau Eropa kan di kiri. Itu berpengaruh sekali kan. Gitu walaupun sepintas sama. Karena bawa mobil itu sama seperti orang yang baca Quran. Makanya kadang-kadang orang jadi penonton dengerin orang. Bisa lah baca kayak gitu. Pas giliran kita baca nggak bisa. Makanya saya sering kali sedihnya bukan apa-apa. Hadir ke taklim itu bagus ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadir di majelis taklim memang utama. Dan itu taman-taman surga. Cuman sayangnya kalau orang yang mungkin latar belakangnya di madrasah atau pernah belajar dari kecil nggak ada masalah dengan bacaan. Tapi umumnya mereka yang hadir itu boleh disurvei. Dari sekian banyak paling yang bisa baca Quran itu bisa dihitung dengan jari. Mereka umumnya ngajinya denger ya, nguping doang. Baca Quran, Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok bisa. Karena bareng-bareng apal cangkem. Disuruh baca nggak bisa. Nah ini kekurangannya itu. Jadi solusinya apa? Ngaji bagus dan sangat bagus karena itu taman-taman surga ya. Gitu. Bagus sekali di situ ngaji. Cuman lebih bagus lagi bagi mereka yang mungkin dasar baca Qurannya tidak ada. Mari kita belajar. Tidak ada kata terlambat untuk suatu kebaikan. Karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Belajar emang susah. Belajar di waktu kecil seperti menulis di atas kertas ya, di atas batu. Tapi menulis belajar sudah dewasa seperti menulis di daun talas. Tapi daun talas juga kan kalau digesek-gesek terus ada bekasnya. Itu ya. Mudah-mudahan ya walaupun kita sudah tidak muda lagi. Dengan semangat belajar kita karena wajib hukumnya belajar itu kita masih terus mau belajar. Nah setelah Fatihah kita akan baca surah-surah lainnya ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ternyata sama ya, tuh ada giniannya. Titik 3, kita hanya boleh berhenti di salah satunya. Tetapi kita tidak boleh berhenti di keduanya. Kemudian mad aslinya tuh sama aja sih, setelah patah ada alif. Setelah patah ada alif. Kalau di cetakan Indonesia kan langsung di atasnya ya mad aslinya, tanda panjangnya. Tuh ya. Dan ini yang panjang itu sukunnya tidak ada. Kalau cetakan Indonesia di sini ada sukunnya ya, ada huruf tanda mati. Ternyata yang panjang itu tidak ada tanda matinya untuk cetakan Timur Tengah. Jadi mungkin di sini belum tentu bingung, belum bingung membacanya, belum susah karena sudah sering dibaca. Tapi nanti pas di tengah bingung, ini panjang apa pendek ya? Karena yang panjang itu ternyata tidak ada sukunnya tuh. Yang panjang itu ternyata tidak ada sukunnya. Tidak ada tanda matinya. Sementara yang ada tanda mati itu yang pendek. Itu cetakan Timur Tengah ya. Beda dengan cetakan Indonesia. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Huruf mati, nun matinya tidak ada. Untuk ikhfa ya. Untuk ikhfa itu ternyata untuk ikhfa tidak ada apanya? Tidak ada huruf mati. Ini hukumnya kan ikhfa. Jadi nanti belajar tajwid seperti ini akan apa ya? Akan sangat enak ya. Ini di sini hukumnya ikhfa ya. Ya, ikhfa. Ikhfa. Kenapa terjadi? Terjadi karena nun mati bertemu dengan nih ikhfa ya. Kenapa ikhfa? Karena ya ini. Kenapa ikhfa? Karena nun mati, ini nun matinya ini. Karena nun mati bertemu dengan fa. Tuh ya. Karena nun mati ketemu fa. Untuk ikhfa itu diingat tolong ya. Nanti kan ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab. Untuk ikhfa itu rumusnya mudah diingat walaupun kita nggak hafal hurufnya ya. Ngingetnya gimana? Nih, setiap ada tanda mati nih ya, tuh tanda mati nggak pakai sukun tuh kan, nun matinya nggak pakai sukun ketemu fa, bunyi n-nya berubah tuh. Nun mati ketemu fa ini ikhfa, bunyi n-nya berubah jadi eng gitu, bunyi n tambah g. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ikhfa ya, satu ya. Ilmu tajwidnya tuh ya. Walaupun kita tidak hafal, oh karena ada nun mati, ini kan ada nun mati Pak Ari, kok ada nunnya nggak ada tandanya. Artinya bunyi nun matinya nggak dibaca, berubah bunyi jadi bunyi lain, nggak n jadi eng gitu ya. Yunfiqun, ini ikhfa ya. Nanti bagaimana kalau idhar, bagaimana kalau iqlab ya, nanti ya kita lihat ya. Walladzina tuh yuk ya. Kalau dia ini ada sukunnya. Kalau yang pendek, kalau yang panjang nggak ada sukunnya tuh ya. Kebalikan dari cetakan Indonesia. Makanya kalau nggak biasa pakai cetakan Timur Tengah akan amburadul. Yang panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Gitu ya. Walladzina yu'minuna bima tuh ikhfa ya. Sukunnya nggak ada.
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tuh ikhfa ya sama ya. Ikhfa itu tidak di nun sukunnya tidak ada. Tuh ya. Nun sukunnya enggak ada. Ini juga sama tuh. Ini juga sama. Oh, ternyata itu ya. Ternyata di cetakan Timur Tengah itu untuk nun mati itu untuk ikhfa enggak ada. Untuk ikhfa ya, ini hukumnya ikhfa. Hukumnya ini adalah ikhfa. Jadi nun matinya tidak ada, tidak dipakai ya. Itu menandakan bunyi nun matinya langsung ke huruf berikutnya. Jadi maksudnya. Nanti idgham gimana nanti kita lihat ya. Untuk ikhfa itu, untuk hukum tajwidnya ikhfa, bunyi huruf nun matinya, nunnya tidak pakai sukun ya. Ketemu satu ya ikhfa ya. Ikhfa itu. Ikhfa itu nun matinya, tanwin pun nanti lain ya bentuknya, beda-beda. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dicetakan Indonesia di sini ada tanda ya. Jadi boleh berhenti. Tapi ada kaidah kalau ada wawu, ini kan ada wawu, nggak ngulang nggak apa-apa karena wawu itu artinya dan. Tapi kalau mau di sini ngulang boleh juga. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Tuh ini ada mad badalnya tuh ya. Ini kan bingung kalau yang biasa. Wabil oh ternyata itu panjang ya. Itu panjang. Jadi yang panjang itu seperti itu. Kalau cetakan Indonesia, di cetakan Indonesia mad badal itu di sini mad badalnya ada langsung patah berdiri ya. Langsung di sini. Langsung di sini tuh ya. Mad badalnya kalau cetakan Timur Tengah seperti itu. Tapi kalau cetakan Indonesia nanti di atas alif ini ada kayak ginian nih. Ada patah berdiri ya, ada patah berdirinya. Di sini enggak ada. Wabil tuh ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tuh lihat ya. Untuk cetakan Timur Tengah ini ternyata kalau yang tuh ada sukunnya tapi dipakai untuk yang bacaannya pendek. Kalau yang bacaannya panjang enggak pakai. Itu kan lah tuh lihat, enggak pakai. Yuqinun. Sukun yang mana sih Pak Ari? Itu loh sukun yang ini nih, sukun yang bulat-bulat ini. Ini ya, sukun yang ini nih. Ini tuh kan ada sukunnya tuh. Tuh ya. Ternyata cetakan Timur Tengah kebalikan daripada cetakan Indonesia. Kalau cetakan Timur Tengah yang ada sukunnya itu justru yang pendek. Yang panjang nggak pakai sukun. Kebalikan kan, kalau pakai cetakan Indonesia lain, di sini ada sukunnya. Tuh ya. Di cetakan Indonesia di sini ada sukunnya. Di sini di cetakan Timur Tengah nggak ada. Mudah-mudahan paham ya. Jadi berbeda sekali. Nah ini bagi pemula yang nggak biasa baca Timur Tengah, ini terjadi sama saya dulu waktu pertama ke Jakarta dari Sukabumi ngajar di Yayi. Dia pegawai Pertamina di Rawamangun di Bajubung apa ya? Bajubung di Rawamangun. Itu dia ngaji, Yayi udah pandai tapi manggil saya tetap. Ya Yayi baca Quran. Bilang, saya baru tahu, baru ngeh ya. Kenapa ini yang panjang jadi pendek, pendek jadi panjang.
Untung yang bacanya bukan saya. Yai yang baca, saya yang nyimak, yang ngedengerin. Jadi yang istilahnya salah benernya saya yang nilai. Saya bilang kok ini gini, oh saya baru oh ternyata ini perbedaan cetakan Timur Tengah dan cetakan Indonesia itu seperti itu. Karena selama ini saya tidak pernah memakai cetakan Timur Tengah. Tahu dong ya, zaman dahulu cetakan Timur Tengah itu susah didapat. Dan di kampung saya itu orang yang umroh yang haji itu dulu mah jarang. Kalau sekarang kan umroh hampir tiap musim ada terus, tiap tahun tiap bulan tuh banyak yang umroh. Kalaupun dulu mah kan haji aja, umroh jarang. Sekarang kan tren sekarang banyak yang umroh, haji pada belum gitu kan. Nah, Quran cetakan Timur Tengah di mana-mana banyak sekarang didapat. Dulu susah ya. Ini jadi masalahnya saya sendiri dulu tidak memiliki cetakan Timur Tengah dan biasa pakai cetakan Indonesia. Dari awal memang kita bingung kan, mana alif mana hamzah, di cetakan Indonesia bingung, di cetakan Timur Tengah cuman gampang ya. Mana membedakan alif, mana membedakan hamzah kan gampang. Cetakan Indonesia kan mana alif mana hamzah bingung. Ini tuh cetakan Timur Tengah mah gampang. Yang ini ada sod-sodnya ini hamzah. Hamzahnya hamzah wasol. Yang alifnya mana yang ini tuh. Nih ya, membedakan antara alif dan hamzah. Kalau yang ini alif tuh. Alif. Yang sebelahnya ini hamzah. Ini alif. Wama u-nya hamzah. Itu ya. Ini hamzah qot'i yang tetap ini hamzah wasal. Nanti kita belajar ya perbedaan antara cetakan Timur Tengah dan cetakan Indonesia. Itu dulu sebagai mukadimah, sebagai pembuka bahwa belajar dengan cetakan Timur Tengah sebetulnya lebih enak, lebih mudah dan lebih cepat pinternya. Tanpa kita ngerti tajwid pun insya Allah dengan memahami tanda-tanda akan cepat seperti ini ya. Seperti di sini. Ulaika ala hudan tuh. Ternyata cetakan Timur Tengah itu kalau fathah tainnya ya tanwin ini fathah tain fathah duanya yang idgham bigunah itu tidak sejajar. Ini artinya mudah dimengerti. Oh dibacanya satu huda masuk ke sini tuh. Tapi nanti ada yang pakai tasdid ada yang enggak ya. Untuk idgham bigunah ini idgham bigunah mir idgham bilaguna ada tasdidnya itu kan. Itu ya. Tadi kan yang pertama mengenal ikhfa itu setiap nun matinya tidak ada sukunnya satu, catat tuh ya. Ikhfa di cetakan Timur Tengah tuh gampang walaupun kita nggak hafal huruf ikhfa 15 itu ya. Mudah dipahaminya, mudah diingatnya. Oh yang nun matinya nggak ada sukunnya itu ikhfa ya. Karena iklab nanti ada mimnya, ada tandanya. Untuk idgham biguna juga tuh sukunnya nggak ada. Tetapi setelah itu ada huruf tasdidnya. Berarti ini bunyi nun matinya masuk ke ro. Kalau tadi di sini nggak ada sukun ikhfa, tapi n-nya jadi eng. Ini n-nya berubah jadi r. N-nya berubah menjadi huruf di depannya. Ya, nanti kita belajar sedikit-sedikit. Ulaika ala hudam mir rabbihim mir rabbihim. Berhenti juga boleh ya, ini al-waslu aula disambung lebih utama. Berhenti boleh karena ada waw ada dan. Wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ini Fatihah sama Al-Baqarah sampai 5 dulu ya, nanti kita teruskan. Ada kritik, ada saran, ada masukan, silahkan ditunggu ya di 0812 828 7881 0812 828 7881. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.